Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat, Pak. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada siapa yang untuk memimpin doa. Selain ketua kelas. Yozen kena. Oh ya, silakan Mbak Uli. Memimpin doa. Yozen aja, Pak. Cowok, Pak. Imam. Siapa nih, Pak? Gimana? Pak Sahril lah, Pak Sahril. Ya, silakan. Pak Silakan. Sahril ya, Pak Sahril. Jadilah. Mas Yozen untuk memimpin Yozen. doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidnil ilma warzuqnil fahma. Amin. Anak-anak semua, Barakallahu. anak-anak semua, sebelum kita membahas materi selanjutnya, silakan di screen itu ada dalil Al-Quran tentang pernikahan. Silakan dilihat. Pak Yozen cocok. Tadi Mas Yozen sudah membaca doa, sekarang masih Bapak minta Mbak Ulinya untuk memperhatikan ayat ini dan membacanya. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Silakan Mbak Uli. Iya, Pak. Pak Nanti Uli. dulu tulisannya kecil sekali, Pak. Saya pakai HP, Pak, jadi kurang kelihatan. Tapi coba Oh, saya gitu baca ya. 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 Nanti kalau salah tolong dibenerin ya, Pak. Ya. Uli banyak bener alasan. Iya, ini nggak kelihatan. Saya mulai ya. Baca tuh Mbak Uli. Dalil pernikahan tuh Mbak Uli. Serius. Simak serius. Semoga habis baca ini langsung ijabah. Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah. Tuh, siapa yang lagi cari jodoh? Ayo silakan Mbak Uli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Benar, Pak, bacaannya, Pak? Sodaqallah. Kalian artinya dibaca? Sadaqallahul azim. Artinya? Artinya Mbak Uli. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan antara Semangat Mbak Uli. sayang. Ayo Mbak Uli. Dan itu menerima tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Lulus sekolah dulu ya. Sedih, Bu. Nah, terima kasih kepada Mbak Uli yang telah membaca surat Ar-Rum tadi. Nah, pada kesempatan kali ini di kelas 3 ini kita akan membahas di bab 4 akan membahas tentang pernikahan dalam Islam. Sebelum Bapak memasuki pembahasan selanjutnya, Bapak mengingatkan kepada kita semua bahwa sebelum pelajaran pernikahan ini sudah masuk ke dalam screen belum ya? Belum, Pak. Enggak. Tentang pernikahan dalam Islam. Sebelum dibahas lebih lanjut,
pada pertemuan sebelumnya kita pernah membahas tentang menjauhi pergaulan bebas dan zina. Nah, ini ada kaitannya dengan pernikahan dalam Islam. Bapak tanya kepada Mbak Tabah Irawati, Ya, contoh Pak. pergaulan bebas apa, Mbak? Bagaimana, Pak? Contoh pergaulan bebas. Pelajaran Contoh kemarin. contoh pergaulan bebas, Pak. Ya. Misalnya pacaran kali, Pak. Metean. Nah, Ya. ada lagi? Mbak Yin Putri, ada lagi selain pacaran? Narkoba kali Pak ya. Narkoba bisa juga. Ya, seperti itu ya. Jadi secara garis besar, pergaulan bebas itu adalah muamalah yang dilakukan di luar garis-garis syariat Islam. Apabila kita melanggar garis-garis tersebut, maka kita akan terjatuh ke dalam kemaksiatan dan mengakibatkan dosa. Gitu ya. Iya Pak. Kemudian Ya, Pak. zina. Apa pengertian zina, Mas Sahril? Ya Iya, Pak, Pak Sahril. melakukan perbuatan yang melanggar hukum Allah. Ya, maling melanggar hukum Allah juga. Lebih terperinci lagi, mungkin bisa ditambahi oleh Mbak Yani Puspita. Apa itu zina? Zina itu melakukan hubungan layaknya suami istri tanpa ada ikatan sah pernikahan. Ya, ya. Jadi zina itu adalah lakukan hubungan suami istri atau hubungan layaknya suami istri yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Dan pernikahan ini termasuk perzinahan ini termasuk ke dalam dosa yang besar, begitu ya? Iya Iya, Pak. Pak. Ya, Pak. Sangat besar Perhatikan, sekali, Pak. harus diperhatikan bahwa antara perzinahan dan pernikahan itu beda tipis. Sebelum Bapak lanjutkan, karena kalian sudah kelas 3, mungkin pembahasan kita agak vulgar sedikit ya. Iya Pak. Ya, Pak. Apa beda apa Udah batasnya naik SMA itu ya, Pak? antara pernikahan dan perzinahan? Sama-sama Bedanya? berhubungan, Pak. Bedanya di ijab kabul. Ya, Kalau Kalau di pernikahan ada ijab kabul, Pak. ya. Ya. Begitu ya. Mm-mm. Kalau perzinahan tidak ada ijab kabul. Tidak ada ijab kabul, Tidak ada, pergaulan Pak. bebas. Cuma ngomong suka aja Pak. Gitu ya. Di pernikahan ini pertama pada pembahasan ini kita akan membahas tentang makna pernikahan. Kata nikah berasal dari bahasa Arab. Kalau sudah ini sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, ada nikah, ada kawin. Sebenarnya itu dua kata yang sama. Ya, tapi Beda makna. ya ketika di dalam sudah terserap dalam bahasa Indonesia, kawin ternyata lebih teruntuk untuk hewan, bukan untuk manusia. Dan juga kepada kata-kata yang negatif. Kawin. Lagi ngapain? Lagi kawin. Lebih dekat ke zina. Tapi kalau pernikahan, tidak. Itu terserap ya, terserap ke dalam bahasa Indonesia. Padahal dalam bahasa Arab, antara nikah dan kawin itu ya sama. Kawin, kawan ayo kawinu. Menggabungkan. Ya, sudah. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jam'u, atau bertemu atau berkumpul. Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Jadi, nikah itu adalah ikatan lahir batin yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama sesuai dengan syariat Islam. Agama. syariat Islam. Itu ya. Kemudian apa hukum nikah?
Yang tahu hukum nikah? Wajib, Pak. bagi yang mampu, Wajib. Pak. Hukum nikah, hukum asalnya adalah jaiz atau mubah. Ya. Artinya dibolehkan. Kampanye terus. Dasar hukum nikah. Gitu ya. Dasar hukum nikah itu jaiz atau mubah. Tetapi dalam perkembangannya berkembang menjadi 5 sesuai dengan keadaan tertentu. Bisa dia menjadi wajib. Kapan dia menjadi wajib? Ketika ada seorang yang telah mampu atau sanggup menikah. Kalau dia tidak menikah, khawatir dia akan terjerumus ke dalam perzinahan. Maka wajib hukumnya bagi seorang laki-laki atau perempuan ini menikah. Kalau masih ditahan-tahan bisa bahaya. Bisa jatuh ke dalam perzinahan. Mampu secara ekonomi, umur sudah cukup, sudah dibolehkan untuk menikah. Kalau tidak menikah bisa zina, maka harus wajib menikah. Yang kedua adalah hukumnya sunat, yaitu orang yang sudah mampu menikah, tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinahan. Mbak Uli itu masih sanggup, Mbak Uli. Ya, maka zina ini, maka Ada rasul itu. adalah sunnah. Jangan ribut. Bisa dipahami nih ya? Ya, Pak. Kalau ada seorang laki-laki atau perempuan sudah cukup umur, penghasilan ada, tetapi dia masih bisa mengendalikan dirinya dari syahwat, hawa nafsu, maka hukumnya sunnah. Dan yang selanjutnya adalah makruh, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat, tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tanggungannya, maka jatuhlah hukum makruh. Ya, sudah cukup umur, pengen nikah, sudah kebelet nikah, tapi belum bisa mandiri secara ekonomi, maka makruh hukumnya. Dan yang terakhir adalah haram. Kapan nikah dikatakan haram? Kalau ada orang yang mau menikah, tetapi orang tersebut mempunyai niat-niat yang jahat, baik kepada calon suami atau calon istri, atau juga kepada calon keluarga suami istri itu tadi. Maka hukumnya haram. Contoh seperti ini. Karena dia pernah sakit hati kepada orang lain, ingin menikah, tetapi balasnya dengan calon suaminya itu. Ingin menyengsarakan pasangannya, maka jatuhlah hukum haram. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya. Pak. Kemudian ketika kita menikah, apa tujuan nikah? Tujuan nikah apa? Tujuan nikah secara umum, pertama memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup atau sakinah tadi, ya. Pertama. Kemudian membina rasa cinta dan kasih sayang. Ketiga, memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhai oleh Allah. Keempat, melaksanakan perintah Allah. Menikah merupakan pelaksanaan perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasul. Hadis Nabi, an-nikahu sunnati. Faman ghadiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu adalah sunnahku, kata Rasul. Siapa saja yang membenci sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Kemudian terakhir memperoleh keturunan yang sah. Nah, ini bedanya antara nikah dan berzina. Gitu ya. Kalau ada seseorang yang berzina, ini saya gabungkan antara materi yang lalu dengan materi yang sekarang. Kalau ada orang yang berzina, maka banyak kerugian-kerugian yang akan dialami, terutama kepada pihak perempuan. Ada istilah. Pernah dengar istilah gadis bedenting bujang bedengkang? Ya, Zen? Belum, Ya, Pak. Zen? Hah? Belum. Tak jelas suaranya, Pak. Nggak jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya. Gadis Ada berhenti istilah. bujang tegakkan.
Gadis berdenting, bujang berdengkang. Belum, Artinya Pak, belum gini. pernah dengar, Pak. Perempuan Pak. itu ibarat kaca. Sekali perempuan rusak, sulit untuk mengembalikan kepada keadaan sebelumnya. Kalau laki-laki dibolak-balik seperti itulah. Ya. Ya, maka Bapak nasihatin kepada kalian semua yang perempuan, jagalah kehormatan kalian. Ketika kalian menjaga kehormatan kalian, maka kalian menjaga kehormatan orang tua kalian. Kalian adalah mahkota bapak kalian. Dan yang laki-laki, laki-laki yang punya adik perempuan, maka jangan sembarangan kepada perempuan. Kalaupun kalian tidak punya adik laki-laki, adik perempuan, ketahuilah bahwa ibu kalian perempuan. Gitu ya. Iya, Pak. Perempuan, Pak. jangan sembarangan terhadap diri kalian. Itu tadi ungkapan. Gadis berdenting, bujang berdengkang. Kemudian apa saja rukun dan syarat nikah? Rukun ini adalah sesuatu yang harus ada di dalam pernikahan. Ya, siapa itu? Pertama, rukun nikah dan syaratnya adalah adanya calon suami. Suara Pengen perut, nikah, tapi calon suaminya tidak ada, maka tidak terpenuhi. Dan syarat calon suami ini yang pertama harus beragama Islam. Kedua, atas kehendak sendiri. Dan ketiga, bukan muhrim. Dan yang keempat, calon suami ini tidak sedang melakukan ihram haji. Ya, tidak sedang melaksanakan rangkaian haji. Tetapi apabila calon suami ini sudah berhaji, ingin menikah. Misalkan dia mau menikah di Mekah. Boleh, asal tidak sedang ihram haji atau umroh, ya. Kemudian yang kedua rukunnya adalah calon istri. Sama, calon istri satu harus beragama Islam karena kita membahas tentang fikih, pasti yang punya fikih itu ya orang Islam, ya. Satu beragama Islam, dua calon istri ini tidak terpaksa atau atas kehendak sendiri juga. Tiga bukan muhrim. Empat tidak sedang bersuami. 5 tidak sedang dalam masa iddah atau dari masa tunggu nih ya. Masa iddah itu adalah masa tunggu bagi seorang perempuan, seorang istri yang ditinggal cerai suami, baik cerai hidup atau cerai mati. Dan yang terakhir tidak sedang ihram haji atau umroh. Itu calon istri ya. Kemudian yang ketiga adanya wali. Wali ini pertama mukallaf. Tahu mukallaf? Mukallaf ini adalah seseorang di sini karena walinya harus laki-laki, berarti adalah mukallaf adalah seorang laki-laki yang telah terbebani atau telah diwajibkan untuk melaksanakan hukum-hukum Islam. Seperti sholat, puasa, zakat yang rukun Islam itu ya. Nah, adanya wali, pertama harus mukallaf. Jadi kalau anak kecil tidak bisa jadi wali. Kedua, laki-laki merdeka. Ketiga, adil. Dan yang keempat, tidak sedang ihram haji atau umroh. Kemudian ada 2 saksi. 2 saksi ini Islam, dewasa, tidak gila atau sehat akalnya, tidak fasik, dan hadir dalam akad nikah. Ada di situ. Kemudian yang terakhir ada ijab dan qabul dengan kata-kata nikah atau yang semakna dengan itu, berurutan antara ijab dan qabul. Ijab qabul itu seperti saya nikahkan anak saya Fulana binti Fulan. Seperti itu ya. Pernah menghadiri pernikahan kan, akad nikah? Kenapa? Nah, itu disebut ijab kabul. Paham ya? Nah, ini pembeda tadi. Pembeda antara perzinahan dan pernikahan. Ijab kabul. Ada saksi, ada wali, ada calon suami, calon istri. Ya. Kemudian selanjutnya nanti ketika ada Ananda ingin bertanya, silakan langsung tunjuk tangan ya. Ini Bapak jelaskan, nanti silakan langsung bertanya kalau ada pertanyaan. Sampai di sini paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak.
Ya, kita lanjutkan lagi. Kemudian pembahasan selanjutnya tentang mahram. Mahram ini artinya orang yang diharamkan secara bahasa. Ya, mahram bahasa Arabnya. Bahasa Indonesianya yang diharamkan. Menurut istilah dalam ilmu fikih, mahram adalah wanita yang haram dinikahi. Penyebab wanita yang haram dinikahi adalah sebagai berikut. Wanita atau laki-laki ini sama. Pertama karena keturunan. Kita tidak boleh menikah dengan adik kandung kita. Ya, kakak kandung kita. Keturunan. Om, tante tidak boleh, nenek tidak boleh. Yang masih ada keturunan kita. Keturunan darah. Dua karena hubungan sesusuan. Hubungan sesusuan, paham maksudnya? Ya, saudara sepersusuan, Pak. Ya, contohnya seperti apa, Mbak Zubaidah? Nih Pak, ya seperti misalnya kan ada kakak kita yang menyusu sama kita, Pak. Nah, itu Ya. anak kakak itu tidak boleh nikah dengan anak kita tuh, Pak. Ya, ya. Jadi hubungan sesusuan ini Bapak jelaskan seperti ini. Ketika nanti ada orang tua kamu itu bertetangga, waktu kamu bayi, waktu kalian masih bayi, tetangga kamu juga punya anak bayi. Nah, suatu saat ibu kamu sakit dan kamu masih dalam keadaan menyusui. Maka kamu disusui oleh tetangga kalian, tetangga kamu, sampai kenyang, sampai tertidur. Sampai kenyang. Ya, maka jatuhlah itu hubungan sesusuan. Ketika dewasa, karena terpisah jauh, ingin menikah, ternyata diurut-diurut, ketemu orang tua, ternyata pernah disusui, maka tidak boleh menikah. Karena sudah menjadi mahram, haram untuk menikah. Yang ketiga karena perkawinan. Contohnya seperti ini. Bapak lanjutkan ya. Karena perkawinan. Karena perkawinan ini misalkan Mas Sahril menikah dengan perempuan kakak, kemudian pengen nikah lagi Mas Sahril ini. Naksir ternyata naksir dengan adiknya, mau nikah juga dengan adiknya. Maka tidak boleh dikumpulkan dalam satu keadaan. Paham ini ya? Pak. Sudah menikah dengan kakaknya, menikah pula dengan adiknya, maka tidak boleh. Jatuh haram. Tetapi kalau sang kakaknya tadi itu dalam keadaan tertentu dia meninggal, kemudian Mas Sahril mau menikah lagi, menikahlah dia dengan adiknya, maka diperbolehkan. Gitu ya. Ya, Pak. Kemudian tadi kita berbicara masalah wali. Di sini ada ya, adanya wali. Pertama mukallaf, laki-laki, merdeka, adil, tidak sedang ihram atau haji. Nah, wali nikah. Wali nikah ini terbagi menjadi dua. Ada wali nasab dan ada wali hakim. Wali nasab yaitu wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahkan. Contohnya seperti ini. Mbak Uli ketika mau menikah, misalkan ayahnya sudah meninggal, maka yang menjadi wali Mbak Uli ini bisa adiknya laki-laki. Kalau adik laki-laki tidak ada, kakak laki-laki. Kalau kakak laki-laki tidak ada, bisa omnya atau adik dari ayahnya. Pamannya. Atau kakak juga, atau juga kakak dari ayahnya. Itu segaris dengan ayah ya, wali nasab itu ya. Paham ini ya? Atau kakeknya, seterusnya. Dan adik, kakak, adik ke bawah. Dan tentu saja sudah mukallaf tadi. Ya. Dan yang kedua ada wali hakim. Siapakah wali hakim? Yaitu seorang kepala negara yang beragama Islam. Di Indonesia, itu mestinya presiden. Tetapi dilimpahkan kepada pembantunya, yaitu Menteri Agama. Kemudian Menteri Agama mengangkat pembantunya untuk bertindak sebagai wali hakim, yaitu kepala KUA,
yang berada di setiap kecamatan. Kalau wali nasabnya tidak ada, semua tidak ada, maka jatuhlah kepada wali hakim. Wali hakim, hakim yang menikahkan sang perempuan tadi. Siapa sajakah urutan wali nasab? Tadi sudah Bapak jelaskan. Ini Bapak perjelas lagi. Pertama, wali nasab untuk perempuan ayah kandung. Karena gini ya, perempuan ini tidak bisa menikah dia kalau walinya tidak ada. Misalkan dia pergi merantau, jauh dari keluarganya, pengen menikah di sana. Selama walinya masih ada, bisa terdeteksi, maka dia tidak bisa menikah di tempat itu. Harus mengundang walinya. Paham ya? Tetapi kalau laki-laki, sejauh manapun dia merantau, kalau mau menikah, tinggal menikah saja. Karena tidak terkait dengan wali ini. Siapa saja wali nasab ini? Pertama ada ayah kandung. Kedua kakek, ayah dari ayah, dan seterusnya ke atas. Kemudian saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, kakak, adik, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, keponakan, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, sepupu, kemudian saudara laki-laki ayah. Saudara laki-laki ayah yang seayah dengan ayah, artinya itu. Bisa wa, Bisa om, yang bisa laki-laki. paman. Ya, paman sama itu, wa. Gitu ya. Kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang sekandung dengan ayah. Dan yang terakhir, anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang seayah dengan ayah. Sama tadi, ponakan. Gitu ya. Nah, ini urutan wali nasab. Dan ini harus diperhatikan untuk bagi perempuan yang ingin menikah. Kalau orang tuanya tidak ada, kakak laki-laki atau adik laki-lakinya tidak ada, semua perempuan, inilah yang siapa saja yang bisa menjadi wali untuk kalian semua. Gitu ya. Kemudian selanjutnya sebab wali hakim sebagai wali nikah. Ada sebabnya. Kalau wali nasab tidak ada, ini sebabnya. Pertama, wali nasab itu benar-benar tidak ada. Sudah ditelusuri, hilang kontak semua, tidak ada. Pas ketemu, ternyata sudah meninggal semua. Misalkan ada kejadian bencana alam, seperti di Aceh. Ada seorang perempuan yang merantau, ketika terdengar kabar, dia berasal dari Aceh, kemudian terdengar kabar Aceh tsunami waktu dulu ya. Pulang dia, ternyata seluruh keluarganya sudah meninggal semua. Tinggal dia sendiri. Maka bisa ketika mau menikah, wali hakim sebagai walinya. Kemudian wali yang lebih dekat, akrab, tidak memenuhi syarat. Dan wali yang lebih jauh tidak ada. Wali yang lebih jauh itu seperti keponakan itu tadi. Yang lebih dekatnya tidak memenuhi syarat, misalkan tadi kan ada syarat-syarat wali itu. Syarat-syarat wali apa saja, misalkan dia ternyata ada wali, tapi gila, nah tidak bisa jadi wali. Gitu ya, itu yang menghalangi. Atau ada juga wali, tapi masih kecil, belum cukup umur, belum mengerti baik buruk, maka belum bisa dia menjadi wali, maka diwakilkan oleh wali hakim. Kemudian wali akrob, bepergian jauh. Wali akrob ini wali yang terdekat tadi ya, bepergian jauh dan tidak memberi kuasa kepada wali nasab. Urutan berikutnya untuk bertindak sebagai wali nikah. Siapa wali akrob ini? Ayah. Misalkan ayahnya ada, pergi, ditelepon, ayah, Mbak Zubaidah mau nikah, boleh tidak diwakilkan sama yang lain? Tidak boleh, aku harus menikahkannya. Maka tidak boleh dinikahkan Mbak Zubaidah. Tunggu ayahnya pulang dulu. Karena dia merupakan wali akrob. Paham ini? Paham. Ya. Kemudian wali nasab. Itu sedang berihram haji atau umroh. Lagi melaksanakan haji. Selesaikan dulu hajinya. Ketika pulang, baru bisa. Dan wali yang lebih dekat masuk penjara sehingga tidak dapat bertindak sebagai wali nikah. Ini melakukan tindakan kriminal. Wali yang lebih dekat. Itu tadi sudah Bapak sebutkan tadi ya. Kemudian yang terakhir, wali yang lebih dekat hilang sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya. Sama seperti Bapak, misalkan contoh yang tadi. Di Aceh ada bencana alam, keluarganya hilang semua. Maka jatuhlah wali hakim yang bisa menikahkan. Sampai sini
Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Paham ya? Pak. Ya. Kemudian, apa saja hak dan kewajiban suami? Di antaranya, hak suami. Suara Bapak kedengaran jelas? Dengar, Pak. Halo? Benar, Pak. Dengar ya? Dengar, Pak. Apa saja hak dan kewajiban suami? Pertama, hak suami ditaati dalam seluruh perkara, kecuali maksiat. Ya, apa yang diperintahkan oleh suami itu hak suami, maka sang istri harus mentaatinya selama sang suami tidak menyuruh berbuat maksiat, ya, berbuat kejahatan. Paham ini ya? Kemudian dimintai izin oleh istri yang hendak keluar rumah. Nah, ini ketika seorang istri ada keperluan di luar rumah, entah itu yang berhubungan dengan muamalah sesama manusia ataupun ada kaitannya dengan ibadah kepada Allah, maka sang istri harus meminta izin kepada suaminya. Bang, saya mau ke masjid. Di situ ada ceramah Maulid Nabi. Sudah masak belum? Belum, Bang. Masak dulu, baru pergi. Diikuti karena tidak mengandung maksiat di situ. Paham ya? Ya. Paham, Pak. Kemudian istri tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Ini tadi yang terkait dengan ibadah kepada Allah. Jadi Ananda semua yang perempuan ketika mau menikah bisa juga buat kesepakatan dulu. Misalkan seperti ini, ngomong kepada calon istrinya, calon suaminya. Ada yang menyaksikan itu ya, ketika perkenalan. Saya selama ini, ketika belum menikah, selama masih gadis ini, sering melakukan puasa Senin Kemis. Ketika saya menikah nanti dengan Anda, boleh tidak saya meneruskan ibadah saya ini? Boleh, kata suaminya. Langsung nikah itu. Ya. Karena ketika sudah menjadi istri, seorang istri, maka perempuan itu ya harus taat kepada suaminya. Dan semuanya harus izin. Jangan keluar-keluar sendiri saja tanpa ada izin dari sang suami. Sampai menerima tamu pun juga harus ada izin ketika suaminya pergi. Tidak boleh sembarangan. Apalagi menerima tamu laki-laki. Paham ini ya? Kemudian hak suami mendapatkan pelayanan dari istrinya. Mendapatkan pelayanan dari istrinya. Pelayanan yang terbaik. Itu ya. Kemudian disyukuri kebaikan yang diberikannya. Artinya istri seharusnya mensyukuri kebaikan-kebaikan dari suaminya. Apabila ada kejahatan, banyak-banyak berdoa. Mudah-mudahan suaminya itu menjadi suami yang terbaik untuk sang istri. Kemudian kewajiban suami apa saja? Pertama, memberi nafkah. Kemudian selanjutnya menggauli istri secara ma'ruf. Menggauli istri dengan baik. Ya, bermuamalah dengan istri dengan baik. Tidak main pukul, tidak main hajar, tidak bentak-bentak. Selama istrinya benar, selama istrinya bisa diajak untuk berbuat kebaikan, dan suami juga berbuat baik, maka kewajiban suaminya menggauli istrinya secara ma'ruf, secara baik. Kemudian memimpin keluarga. Ada hadis Nabi, kulukum ra'in, wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin. Dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Maka suami itu harus memimpin keluarganya. Yang bagaimana? Memimpin atau mengajak keluarganya, anak, istrinya, dan yang terkait untuk benar-benar di jalan Allah. Untuk benar-benar berbuat kebaikan. Agar di dunia bersama-sama dan di akhirat juga bisa bersama-sama nanti di tempat yang terbaik. Di surga Allah. Seperti itu ya. Kemudian kewajiban suami adalah membantu istri dalam tugas sehari-hari.
terutama dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang soleh. Itu ya. Jadi nanti Mas Sahril ketika menikah nanti jangan malu-malu membantu istrinya mencuci pakaian, memasak baju kalau sanggup, ya, mencuci piring. Kalau suaminya, kalau istrinya lagi sibuk, jangan dibiarkan, ya, jangan dibiarkan istrinya bekerja terlalu keras sehingga tidak bisa lagi menjaga tubuhnya. Gitu ya. Giliran keluar rumah nanti Mas Sahril ketika sudah menikah nengok cewek cantik, ngapalah bini aku tidak macam itu. Kok bini aku tidak cantik? Ternyata di rumah Mas Sahril membiarkan istrinya bekerja terlalu keras. Semua pekerjaan dikerjakan oleh istri, mulai dari mengurus anak sampai mengurus Mas Sahril sendiri. Nah, jangan dibiarkan seperti itu. Paham ini ya? Ya, Pak. Paham, Pak. Kemudian Paham, Pak. ada hak dan kewajiban suami istri, ada juga hak dan kewajiban istri. Tadi hak kewajiban suami, dan ini hak dan kewajiban istri. Apa saja hak istri? Pertama, mendapatkan mahar dari suaminya. Mendapat mahar. Apa mahar? Mas kawin ya, Pak? Kawin, bisa disebut seperti itu ya, Mbak Yani. Mas kawin. Ketika, gini. Mahar ini bukan rukun. Tapi kalau tidak ada mahar, tidak jadi nikah. Paham ya? Syarat jadinya. Ya, Pak. Ya. Mahar yang laki-laki ketika memberikan mahar kepada calon istrinya, berilah mahar yang terbaik. Ya. Berikan mahar yang terbaik. Dan pastinya semampunya. Kemudian hak istri adalah mendapatkan perlakuan yang patut dari suaminya. Perlakuan yang terbaik dari suaminya. Kalau ada suami-suami yang berbuat kasar kepada istrinya, berarti dia tidak memberikan hak yang sempurna kepada sang istri. Dan sang istri pun juga seperti bisa memilih nanti. Nanti kita bahas tentang talak dan cerai itu ya, nanti di pembahasan selanjutnya. Kemudian mendapatkan nafkah dari suaminya. Itu tadi hukum apa namanya? Hukum nikah tadi. Pengen nikah, laki-laki pengen nikah, dia sudah mapan secara ekonomi, bisa ada penghasilan. Kenapa ada penghasilan? Karena dia mempunyai kewajiban untuk menafkahi istrinya. Kemudian mendapatkan perlakuan adil jika suami memiliki lebih dari satu istri. Nah, Mas Sahril, sudah punya istri satu, pengen lagi punya istri dua, maka harus adil. Ya, harus adil kepada kedua istrinya itu. Adil di sini artinya apa? Apa pengertian adil? Menempatkan sesuai dengan Menempatkan sesuatu pada tempatnya, Pak. pada tempatnya. Ya. Pada usai'in ala mahallihi. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya ini bukan berarti kita memberikan sama rata, enggak. Ya. Bintang, tempatkanlah bintang di tempatnya. Bulan, tempatkanlah bulan di tempatnya. Itulah yang disebutnya adil. Kalau tidak sanggup adil, tidak usah dua istri, satu aja. Ya, cukup satu, anak yang dibanyaki. Kemudian mendapatkan bimbingan dari suaminya agar selalu taat kepada Allah. Diperhatikan ini. Kalian kan sudah kelas 3. Kelas 3, kelas akhir dari SMA. Kalau seandainya tidak mau kuliah, pengen cepat-cepat menikah, harus diperhatikan ini. Harus kalian pahami lagi materi-materi pernikahan. Ketika menjadi istri nanti, kalian tahu apa hak kalian, apa hak suami kalian, apa kewajiban suami, apa kewajiban istri. Jangan cuma asal nikah saja, gitu ya. Harus ada ilmunya. Tapi kalau ada yang mau melanjutkan kuliah, berarti ditunda pernikahannya. Tapi kalau yang tidak kuliah, di rumah saja,
pengen menikah, perbanyaklah materi-materi tentang pernikahan. Gitu ya. Cari atau mudah-mudahan nanti kalian mendapatkan suami yang paham agama, bukan tahu agama ya. Semua orang itu tahu agama. Amin. Tahu sholat. Tahu dia sholat. Sudah sholat zuhur tadi. Sekarang sudah mau asar. Sholat enggak? Zuhur. Enggak, besok zuhur ada lagi. Nah, bukan seperti itu ya. Bukan seperti itu yang dicari. Carilah yang paham agama, yang mempraktekkan agamanya, yang mengamalkan agama secara baik. Gitu ya. Sesuai dengan hadis Nabi. Ini untuk perempuan, tapi berlaku juga sebenarnya untuk laki-laki. Ketika seorang perempuan mau mencari istri atau seorang Perempuan mencari suami. perempuan mencari suami ya, Pak salah. Apa saja? Pertama dari fisiknya, cantiknya atau gantengnya. Kedua, kaya. Ketiga, nasab, keturunan. Dan yang terakhir 4. Tapi yang ditekankan yang terakhir itu ya, agamanya bagus. Ya. Itu. Kemudian di sini ada kewajiban istri. Bapak salah ketik itu kewajiban suami. Nah, ini kewajiban istri. Apa saja kewajiban istri kepada suaminya? Pertama, sang istri harus patuh dan taat pada suami dalam batas-batas yang sesuai dengan ajaran Islam. Ya, selama suaminya itu tidak mengajak kepada kemaksiatan, maka wajib bagi istri untuk mentaati suaminya. Kemudian memelihara dan menjaga kehormatan diri dan keluarga serta harta benda suami. Ketika suami pergi kerja mencari nafkah, maka sang istri di rumah harus pintar menjaga kehormatan dirinya. Jangan menerima tamu laki-laki ketika sang suami tidak ada di rumah. Jangan membiarkan laki-laki, walaupun ditemani sama istrinya, tidak boleh. Kalau ada tamu, ditengok ada laki-laki, suruh aja duduk di luar. Itu ya. Kemudian mengatur rumah tangga dengan baik. Itu tadi. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulin an ra'iyatihi. Itu sebenarnya panjang hadisnya, Bapak lupa. Tapi yang jelas di situ ada hadis itu berbunyi bahwa istri adalah pemimpin atau mempunyai kewajiban untuk mengatur rumah tangganya, nanti akan dimintai tanggung jawab juga. Ya. Kemudian memelihara dan mendidik anak, kewajiban istri. Dan yang terakhir bersikap hormat, hemat, cermat, ridho dan syukur pada suami. Ya. Kalau suami misalkan nafkah mendapatkan rezeki yang tidak menentu, ketika dapat sedikit dikasih semangat suaminya. Alhamdulillah segini. Mudah-mudahan besok bisa lebih banyak lagi. Yang penting abang sehat. Yang penting abang masih sayang dengan kami dan keluarga. Seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan nanti setelah ini, setelah tamat dari SMK ini, ketika Ananda semua tidak melanjutkan kuliah dan ingin menikah, mudah-mudahan mendapatkan yang terbaik. Masih kedengaran suara Bapak? Masih, Pak. Yang terakhir, hikmah pernikahan. Apa saja hikmah pernikahan? Pertama merupakan jalan keluar yang paling baik untuk memenuhi kebutuhan seksual. Nah, agama Islam telah mengatur dengan sedemikian rupa. Agama Islam telah mengatur secara sempurna, ya, dan kebutuhan manusia itu apa? Ketika manusia terjatuh ke dalam perzinahan, maka itu merupakan perbuatan yang tidak wajar, ya. Kenapa tidak wajar? Kenapa dosa besar? Karena sudah disediakan jalannya oleh Allah untuk menyalurkan hasrat seksualnya melalui pernikahan. Kemudian pernikahan ini adalah jalan terbaik untuk memuliakan anak, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, dan memelihara nasab, memelihara keturunan. Ketika seseorang melakukan perzinahan, mempunyai anak, banyak kerugian bagi anak itu tersebut. Ya, pertama, di antaranya, ketika ada seorang perempuan melakukan perzinahan, hamil, kemudian laki-laki itu bertanggung jawab,
keluarlah anak itu mengalami banyak kerugian. Kenapa? Ketika anak itu perempuan, maka ketika sudah mencapai dewasa ingin menikah, anak itu tidak bisa dinikahkan oleh bapaknya. Kenapa tidak bisa? Dia kan anak kandung. Karena dilakukan hubungan suami istri itu dilakukan di luar pernikahan tadi. Tidak bisa mendapat warisan. Ya, anak yang dilahirkan di luar dari pernikahan maka tidak berhak mendapatkan warisan. Itu salah satu atau beberapa kerugian. Kemudian kalaupun juga menikah, anak itu nanti binnya bukan ke bin bapaknya, tapi ke bin istrinya, ke bin ibunya, binti ibunya, bukan bin bapaknya. Itu ya. Kemudian apalagi hikmah pernikahan menumbuhkan naluri kebapaan dan keibuan, menumbuhkan pula perasaan cinta dan kasih sayang. Ya. Terus yang terakhir menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam bekerja karena adanya rasa tanggung jawab terhadap keluarganya. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Ada, Ada Pak. ya? Ya. Nanti untuk selanjutnya nanti karena kita daring dan ini merupakan masih penjelasan untuk tugas nanti Bapak akan kirim melalui WA group apa saja tugas-tugas yang harus dilakukan. Di antaranya nanti kalian bisa Bapak kasih link YouTube untuk mencermati lagi tentang ceramah-ceramah tentang pernikahan, akan Bapak kasih linknya. Kemudian yang harus kalian kerjakan adalah mencatat poin-poin penting apa saja. Gitu ya. Ya, Pak. Ya. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Harapan Bapak nantinya kalian kelas 3 belajarlah dengan sungguh-sungguh. Belajar sungguh-sungguh, jangan terlalu banyak main, jangan terlalu banyak nongkrong, dan yang terpenting bagi perempuan dan laki-laki juga jaga pergaulan-pergaulan yang sehat. Ya. Nah, itu saja dari Bapak, semoga bermanfaat untuk kita semua. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.